Hai semuanya, selamat datang di Bahaswari Channel. Oke, untuk teman-teman yang baru gabung di video kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen video ini supaya aku juga lebih semangat lagi untuk terus bikin video ke teman-teman. Dan untuk yang mau gabung di grup Telegram, bisa langsung klik link yang ada di description box. Nantinya di sana teman-teman bisa bahas soal, diskusi, ataupun sharing apapun yang terkait dengan kebidanan. Oke, di video kali ini aku mau membahas soal tentang bayi dan balita lagi. Jadi kita langsung aja, nggak perlu berlama-lama, kita masuk ke pembahasan soal nomor 1. Seorang bayi usia 1,5 bulan mengalami peradangan kulit yang terjadi pada area popok. Ibu adalah ibu muda yang tidak telaten mengganti popok anaknya. Penyebab lain kasus ini adalah A. Infeksi jamur Candida albicans yang berasal dari kotoran. B. Infeksi parasit albicans yang berasal dari kotoran. C. Popok bahan plastik. D. Bayi tinggal di daerah tropis. Nah, clue-nya di sini adalah peradangan kulit yang terjadi pada area popok. Berarti bayinya ini mengalami ruam popok atau diaperas. Untuk ruam popok sendiri itu penyebabnya ada macam-macam. Yang pertama itu ruam popok yang memang berkaitan dengan penggunaan popok itu sendiri, misalkan iritasi kulit ataupun infeksi jamur Candida albicans yang berasal dari kotoran. Kemudian ada juga ruam pada area popok ataupun pada kulit bagian lain yang diperparah dengan penggunaan popok, misalkan radang kulit akibat alergi seperti dermatitis atopik ataupun dermatitis seboroik. Kemudian ada juga ruam popok yang sebenarnya itu tidak berkaitan dengan penggunaan popok. Contohnya itu adalah infeksi kulit, serta kelainan daya tahan tubuh yang ada juga disebabkan karena penyakit HIV, sifilis, rabies, nah seperti itu. Jadi, dari penyebab-penyebab yang tadi saya sebutkan, untuk option A sampai D, itu yang lebih tepatnya itu adalah yang A, infeksi jamur Candida albicans yang berasal dari kotoran. Lanjut nomor 2. Seorang bayi usia 1 bulan, lahir cukup bulan, berat badan 4.000 gram, panjang badan 51 cm. Ibunya mengatakan pada mulut tampak selaput lendir berwarna merah dengan gambaran granula yang kasar. Pada hari berikutnya, tampak bercak putih sebesar jarum pentul dan dalam 2-3 hari bergabung menjadi bercak besar seperti membran. Bayi didiagnosa oral thrush. Penyebab kasus di atas adalah A. Bakteri, B. Candida albicans, C. Virus, D. Parasit. Nah, di sini clue-nya bayinya itu udah didiagnosa oral thrush. Oral thrush itu sendiri adalah penyakit pada rongga mulut yang berupa lesi-lesi bervariasi seperti lunak, kemudian bergumpal, membentuk warna putih ataupun bercak-bercak putih kekuningan. Nah, di sini penyebab dari oral thrush itu sendiri adalah karena jamur Candida albicans. Berarti nomor 2 itu jawaban yang tepatnya itu adalah yang B. Lanjut nomor 3. Seorang bayi lahir spontan dengan berat badan lahir 3.400 gram. Panjang badan lahir 50 cm. Ibu mengatakan anaknya pada kulit terdapat papula yang keras berwarna putih mengkilat seperti mutiara. Vesikel kecil superficialis yang berkelompok berdiameter 1-3 mm. Keringat yang berlebihan. Selanjutnya, keluarga membawa anaknya ke BPM. Pada kasus di atas, kemungkinan bayi mengalami A. Diaperas, B. Moniliasis, C. Miliariasis, D. Infeksi kulit. Nah, di sini clue-nya, pada kulit terdapat papula yang keras berwarna putih mengkilat seperti mutiara, vesikel kecil superficialis yang berkelompok berdiameter 1-3 mm, dan keringat yang berlebihan. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk yang option A, diaperas itu sama dengan ruam popok, biasanya adalah kemerahan pada kulit yang terjadi pada area yang sering terpasang popok. Nah, di sini sepertinya kurang tepat ya, teman-teman. Kemudian yang B, moniliasis. Moniliasis itu sama dengan oral thrush, yaitu penyakit yang terjadi pada rongga mulut. Di sini disebutkan itu pada kulit, bukan pada rongga mulut. Berarti juga kurang tepat. Yang C, miliariasis. Nah, miliariasis ini sama dengan biang keringat, biasa kita sebutnya. Tanda-tandanya itu biasanya pada kulit terdapat papula yang keras, kemudian keringat yang berlebihan, serta vesikel kecil superficialis yang berkelompok. Nah, untuk tanda-tandanya sendiri itu di soal udah sesuai ya teman-teman. Sepertinya kita udah dapat jawabannya, yaitu yang C, miliariasis. Kenapa bukan yang D? Untuk yang D itu infeksi kulit itu kan bermacam-macam jenisnya. Di sini kita masih artinya sangat luas, belum mengarah ke yang mana nih infeksi kulitnya. Kalau yang C itu sudah jelas tanda-tandanya seperti yang disebutkan di soal. Oke, lanjut ke nomor 4. Bayi lahir spontan belakang kepala langsung menangis.
berat badan 3.000 gram, panjang badan lahir 49 cm. Bayi mengalami mual muntah sejak pagi tadi. Orang tua mengalami kebingungan sehingga bayi dibawa ke BPM. Penyebab kasus di atas adalah A. Obstruksi esofagus, B. Cairan lambung meningkat, C. Asam lambung meningkat, D. Infeksi lambung. Nah, di sini clue-nya, bayi mengalami mual muntah sejak pagi tadi. Untuk neonatus sendiri yang mengalami muntah, itu biasanya disebabkan karena beberapa hal. Misalkan karena kelainan kongenital pada saluran pencernaan, atresia esofagus, obstruksi esofagus, ataupun masalah di lambung. Tetapi di sini yang lebih tepat itu adalah yang A, obstruksi esofagus. Karena dengan adanya obstruksi esofagus itu menyebabkan keluarnya cairan terus-menerus. Oke, lanjut ke nomor 5. Bayi lahir spontan belakang kepala langsung menangis, berat badan 3.500 gram, panjang badan lahir 50 cm. Bayi mengalami mual gumoh sejak tadi malam. Orang tua mengalami kebingungan sehingga bayi dibawa ke BPM. Berdasarkan kasus di atas, penata laksanaannya adalah A. Bayi ditepuk-tepuk punggungnya, B. Setelah minum disendawakan, C. Teknik menyusui dengan duduk, D. Saat menyusu bayi dibopong. Nah, di sini bayinya itu mengalami gumoh ya teman-teman. Jadi yang ditanyakan adalah penata laksanaannya. Kalau ini sepertinya semua udah tahu ya teman-teman, untuk penata laksanaan gumoh itu adalah setelah minum disendawakan, yaitu yang B. Kenapa bukan yang A? Kalau bayi ditepuk-tepuk punggungnya ini kalau terlalu keras juga bisa menyebabkan bayi kaget ya teman-teman. Kalau yang C, teknik menyusui dengan duduk, kurang tepat ya, karena teknik menyusui yang benar pada bayi itu bukan dengan duduk. Kemudian yang D, saat menyusu bayi dibopong, ini juga kurang tepat. Jadi yang lebih tepat itu adalah yang B. Nah, kita lanjut ke nomor 6. Seorang bayi usia 6 hari, sejak lahir bayi mengalami atresia ani. Bayi tidak bisa buang air besar. Penyebab kasus tersebut di atas adalah A. Gangguan organogenesis, B. Gangguan bakteri, C. Gangguan usus, D. Gangguan parasit. Clue-nya di sini bayinya mengalami atresia ani. Atresia ani itu adalah suatu kondisi bayi lahir tanpa lubang anus. Nah, penyebabnya itu ada banyak. Yang pertama itu karena terputusnya saluran pencernaan dari atas dengan daerah dubur. Kemudian permasalahan atau gangguan organogenesis yaitu kegagalan perkembangan janin di dalam kandungan pada usia kehamilan 12 minggu atau 3 bulan. Kemudian adanya gangguan atau terhentinya perkembangan embriologi pada daerah usus, kemudian rektum bagian distal ataupun traktus urogenitalis yang biasanya itu terjadi pada usia kehamilan keempat sampai dengan keenam usia kehamilan. Kemudian bisa juga berkaitan dengan sindrom Down. Nah, berarti untuk jawaban yang tepat nomor 6 ini adalah yang A, gangguan organogenesis. Lanjut nomor 7, seorang bayi usia 6 hari, sejak lahir bayi mengalami atresia ani. Bayi tidak bisa buang air besar. Tanda lain kasus tersebut adalah A. Perut kembung, B. Ileus paralitik, C. Kurang nafsu makan, D. Dehidrasi. Nah, clue-nya bayinya mengalami atresia ani, yaitu tadi kondisi bayi yang tidak memiliki lubang anus. Biasanya itu tanda-tandanya, yang pertama adalah tidak ada lubang anusnya. Kemudian perut kembung, ileus obstruktif, muntah, dan tidak bisa defekasi. Berarti dari option A sampai D, jawaban yang tepat itu adalah yang A, perut kembung. Nomor 8, seorang bayi usia 1 bulan, sejak lahir bayi mengalami hernia diafragmatik, mengeluh sesak nafas. Penyebab kasus tersebut di atas adalah A. Gagalnya penutupan suatu lubang tertentu selama perkembangan janin atau karena peningkatan tekanan intraabdominal. B. Gagalnya penutupan suatu lubang tertentu selama perkembangan janin atau karena peningkatan tekanan dalam usus. C. Gagalnya penutupan suatu lubang tertentu selama perkembangan janin atau karena peningkatan tekanan intratorak. D. Gagalnya penutupan suatu lubang tertentu selama perkembangan janin atau karena peningkatan tekanan intralambung. Nah, di sini clue-nya adalah bayinya mengalami hernia diafragmatik, mengeluh sesak nafas. Hernia diafragmatik itu adalah suatu kondisi di mana organ perut ini menonjol ke dalam rongga dada melalui suatu lubang pada diafragma. Untuk penyebabnya itu, yang tepat dari A sampai D itu adalah yang A, yaitu gagalnya penutupan suatu lubang tertentu selama perkembangan janin atau karena peningkatan tekanan intraabdominal.
Nomor 9, seorang bayi usia 1 bulan sejak lahir bayi mengalami hernia diafragmatik, mengeluh sesak nafas. Tanda lain kasus tersebut adalah A. Suara nafas terdengar pada paru-paru. B. Suara nafas terdengar pada perut. C. Terdengar bising usus pada daerah dada. D. Terdengar bising usus pada daerah abdomen. Nah, untuk hernia diafragmatik ini, untuk kita bisa menegakkan diagnosisnya, selain dengan gejalanya, kita juga harus melakukan pemeriksaan fisik. Dari pemeriksaan fisik itu biasanya ditemukan tanda-tanda seperti gerakan dada pada saat bernafas itu tidak simetris, kemudian tidak terdengar suara pernafasan pada sisi hernia, kemudian terdengar bising usus pada daerah dada, dan pada rongga perut itu kosong, serta pada pemeriksaan ronsen akan terlihat organ perut itu masuk ke dalam rongga dada. Nah, berarti jawaban yang tepatnya adalah yang C, terdengar bising usus pada daerah dada. Lanjut nomor 10, seorang bayi usia 1 bulan, jenis kelamin laki-laki, sejak lahir bayi mengalami konstipasi sejak lahir. Defekasi dibantu dengan pencahar, kolon makin membesar, perut buncit, dan muntah terus-menerus. Anak didiagnosa mengalami A. Hirschsprung, B. Atresia duodenum, C. Labioskisis, D. Atresia ani. Cluenya di sini adalah bayinya mengalami konstipasi sejak lahir, kemudian defekasi dibantu dengan pencahar, dan kolon makin membesar, perut buncit, dan muntah terus-menerus. Oke, kita lihat yang A. Hirschsprung itu tanda-tandanya, tanda gejalanya itu adalah bayinya mengalami konstipasi sejak lahir, kemudian perutnya semakin buncit, muntah terus-menerus, dan defekasi dibantu dengan pencahar. Nah, sepertinya kita udah dapat jawabannya teman-teman yang A, tapi supaya teman-teman bisa lebih memahami lagi, kita lihat untuk yang B. Yang B itu Atresia duodenum. Atresia duodenum ini juga bayinya itu mengalami muntah terus-menerus, tetapi di sini muntahnya itu sudah sampai berwarna kehijauan. Kemudian yang C, labioskisis. Labioskisis itu adalah suatu masalah yang biasa terjadi pada bayi di daerah mulut, yaitu biasanya adanya celah pada bibir. Kemudian yang D, atresia ani, adalah suatu kondisi bayi lahir tanpa lubang anus. Kalau atresia ani ini bayinya itu tidak bisa untuk defekasi. Sedangkan di soal ini bayinya itu memang konstipasi tetapi masih bisa defekasi dibantu dengan pencahar. Berarti masih ada lubang anusnya. Berarti untuk yang D kurang tepat. Berarti nomor 10 ini jawaban yang tepatnya itu adalah yang A, Hirschsprung. Oke teman-teman, itu tadi 10 soal yang membahas tentang bayi dan balita. Semoga apa yang saya sampaikan ke teman-teman bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman lagi, atau untuk teman-teman yang mungkin sudah lupa-lupa bisa ingat lagi materi ini. Semangat untuk teman-teman yang tahun ini mau mengikuti uji kompetensi ataupun P3K dan CPNS. Kita persiapkan sebaik mungkin dari sekarang supaya nanti pada saat tes teman-teman memang sudah siap. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.